Kita kembali diskusi tentang rumput laut di Nusa Peda. Kali ini saya dengan Ibu Ari Setiawati. Beliau ini adalah seorang pengusaha rumput laut. Itu mulai kapan, Bu? Dari tahun 1997 kalau nggak salah. 97, berarti saya masih SMA kelas 1 itu, Bu. 97. Belajar dari mertua. Sampai tahun 2016 kan sudah tidak ada rumput laut lagi. Karena memang produksi rumput laut menurun. Kemudian di awal-awal Ibu 1997 itu sebagai pengepul rumput laut di Nusa Peda, itu kan yang besar Pak Nurade, Bapak mertua yang belajar dari Bapak mertua. Ya, Pak Karyase ya. Itu kan mertuanya ibu yang melanjutkan seperti itu. Iya. Nah, kemudian kalau kita berhitung 1997 itu kan kalau tidak salah itu lebih banyak spinosum, Bu. Iya. Jenisnya spinosum. Dan kalau katoni itu tahun berapa mulai yang banyak? Kalau katoni sudah banyak tapi daerah Lembongan. Lembongan, spinosum yang di sini. Yang di sini. Nah, apa yang membedakan kebutuhan ekspor dan spinosum dan katoni itu, Bu? Kalau waktu itu? Masalah kebutuhannya. Ya, yang paling banyak yang dibutuhkan spinosum apa katoni waktu itu? Order spinosum juga banyak. Katoni juga banyak. Artinya kedua jenis ini banyak dibutuhkan. Banyak dibutuhkan. Nah, setahu Ibu rantai pasok rumput laut ini Ibu beli dari petani, kemudian Ibu kirim sampai ke Surabaya Ya. Ekspor dia. Iya. Ada yang ekspor, kita bukan langsung ekspor. Oh, ada yang ekspor. Nah, kemudian kalau 1997 itu kan masih banyak orang bertani rumput laut. Itu kisaran berapa ton bisa dapat, Bu? Beli Satu bulan bisa 200 ton. 200 ton. 200 ton. Belum lagi Pak Nurade. Belum, Pak Nurade besar dia. Sangat besar. Bisa 600 tonan dia itu Per bulannya. per bulannya. Oh, belum lagi ada lagi Bu Pinti yang lebih kecil ya. Iya. Nah, artinya ini pemain besarnya kan 3 orang yang saya tahu juga, Ibu, kemudian Pak Nurade dan Bu Pinti. Nah, ini kalau dijumlahkan anggaplah 1000 ton per bulan. Per bulan. Berarti kan dalam tahun bisa 12.000 ton seperti itu. Betul. Nah, itu harganya bagaimana, Bu? Waktu Ibu jadi 1997 itu sampai trennya seperti apa? Kalau boleh tahu. Wah, harganya kadang-kadang anjlok, kadang-kadang naik lagi, tergantung, kita kan nggak tahu, tergantung dari harga yang kita dikasih sama bosnya di sana. Yang di Surabaya Di itu. Surabaya itu gitu. Itu kalau Bu boleh tahu, itu penyebab harga naik dan turun itu apa? Apakah kota ekspor atau apa seperti apa? Kadang-kadang tergantung juga, misalnya kalau pas akhir tahun harga turun. Ya. Sudah itu pada saat Gongsi Pacai harga turun karena Cina tutup. Oh, pabrik mereka tutup. Itu kadang-kadang. Rantai pasoknya dolar dolar juga. Berarti ini kan produk-produk ekspor ini selain kegiatan produksi mereka juga nilai tukar rupiah kita seperti itu. Nah, kemudian ini kan Bu sering sekali nih pengepul menjadi kambing hitam ya. Pengepul menekan harga ke petani. Dikira kita yang menekan, padahal dari sana. Nah, bagaimana Ibu menanggapi hal ini biasanya? Kita jelaskan begitu bahwa memang dari sananya harga menurun, tapi petani tak ajarin begini cara membaca situasi. Misalnya kalau akhir tahun dia tutup buku pasti harga turun. Itu kita pantau. Dia ngerti dia petani. Ya. Nah, kemudian Bu, sekarang kemarin kita diskusi dengan Pak Suarbawu, Pak Landep. Dia bilang bahwa di 2006 sampai 2008 itu ada pembatasan kuota ekspor oleh pemerintah. Betul. Nah, kemudian itu yang menyebabkan harga turun. Itu benar? Kurang tahu saya, karena masalah gini, kita pemerintah tahu masalah pemerintah, kita nggak tahu, biar nggak salah. Tetapi itu memang benar 2006 2008 itu relatif turun. Iya, betul, relatif. Nah, sekarang 2016 ke atas naik dia. Berarti kalau misalnya berhitung, Bu ya, 12.000 ton per tahun, anggaplah gitu kan. Kalau kita biasanya per tahun ya, hitung ya 12.000 ton misal per tahun. Dikali 10.000 sekarang. Kan 12 juta itu. 12 juta kali 10.000 itu kan
duit masuk ke Nusa Penida kalau itu kembali. Nah, bagaimana Bu menyikapi melihat sekarang perkembangan rumput laut di Nusa Penida per hari ini? Kalau kita lihat petani rumput laut di sini kan sangat-sangat minim. Dia harapkan untuk kedepannya petani rumput laut harus kembali ke laut untuk meningkatkan perekonomian dan finansial ekonomi lah. Karena dulu Bu waktu bom Bali 2002 itu ya. Tidak ngaruh kita. Berarti kita tetap kita bisa makan, lebih baik ke rumput laut daripada ke pariwisata. Ini saya sama Bu Ari ini, Ibu ini bendahara Perhimpunan Hotel Restoran Indonesia di BPC Kelungkung, saya sekretarisnya. Berarti kita orang-orang pariwisata, ibunya juga pengusaha di rumput laut. Ini sekarang juga ini Bu, ngurus rumput laut juga sekarang? Iya, kita disuruh cek rumput laut daerah sebagai quality control. Iya, quality control aja sama posnya. Oh, berarti tetap berhubungan dengan rumput laut. Nah, kemudian Bu Ari, apa sih yang menyebabkan rumput laut drop produksinya? Produksinya di sini yang kira karena setiap kali terus yang pantau petani-petani yang ada di daerah sekitar, karena kita pernah coba untuk bantu masalah bibit sedikit, bukan banyak sih, masalah bibit sedikit. Hari pertama, di bulan pertama dia bagus, bulan kedua bagus, bulan ketiganya hilang lagi, drop lagi, terus drop lagi, setelah lagi dibibit lagi bagus, gitu jadinya kan kembali modal petaninya, jadinya itu yang bikin petani stres. Berarti kesimpulannya produksinya tidak stabil. Sedangkan besar ya. Iya. Nah, Bu, kita kan Nusa Penida PAM, saya sedang mengembangkan sistem jaring kota apung. Mudah-mudahan ini menjadi solusi karena faktanya di 15 hari ini itu cukup baik. Nah, saya ajak ke lokasi budidaya. Ya, kita lihat ke sana.